Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ke Teh Atul ya yang udah ya Teh Atul dulu juga ya. Soalnya udah ngizinin buat ikut gabung, kemudian buat Pak Tetap juga hatur nuhun udah menyediakan tempat, kemudian ngumpulin masa petani juga ya Pak ya. Kayaknya direpotin terus sama petugas. Namanya mitra. Namanya mitra. Ya. Perkenalkan bapak-bapak semuanya di sini, saya Arkan Janata, Arkan ya, petugas lapangan dari PT Agrikon Indonesia untuk wilayah Lembang dan sekitarnya. Nah, untuk hari ini kehadiran saya di sini adalah untuk melengkapi sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas di hari ini gitu ya. Jadi kalau barusan untuk hama penyakitnya sudah disampaikan oleh Teh Atul dari perusahaan Kortepa. Nah berikutnya saya dari Agrikon sendiri, kebetulan karena Agrikon itu produknya banyak, nggak cuma fungisida dan insektisida. Untuk hari ini saya khusus mau menjelaskan tentang nutrisi yang disediakan oleh PT Agrikon ya Pak. Nah Agrikon di sini selain fungisida, insektisida, Agrikon juga menyediakan pupuk nutrisi ya Pak, berupa pupuk foliar ya istilahnya, untuk pupuk semprot. Jadi pupuk nutrisi ini adalah pupuk daun yang biasanya dilakukan dengan cara penyemprotan seperti itu. Kenapa dengan cara penyemprotan? Karena harapannya dengan dilakukannya penyemprotan atau dengan cara penyemprotan ini dia jauh lebih efektif cara kerjanya seperti itu. Pupuk yang disemprot itu biasanya dia lebih cepat diserap haranya Pak ya. Karena dia nggak lewat akar, karena kalau lewat akar kan dia banyak faktor juga ya, seperti dari kondisi tanahnya sendiri seperti apa, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam tanahnya mendukung atau tidak. Nah jadi ini kita lewat jalan pintas disemprot melalui daun, jadi nanti diserap melalui stomata yang ada di daun seperti itu. Nah kemudian juga kenapa dipilih pupuk semprot, karena biasanya pupuk semprot itu minim residu. Jadi dia tidak terlalu residunya itu tidak akan terlalu ngantri di tanah atau memadati tanah. Karena kan biasanya kalau kita keseringan nabur pupuk yang di tanah atau ngecor pupuk gitu ya, terlalu sering, itu biasanya kondisi tanah itu pH-nya menjadi turun ya Pak ya. Betul. Ketika pH tanah jadi turun, itu akan berpengaruh ke ya tingkat kemasamannya jadi masam. Di samping itu juga tekstur dan struktur tanahnya biasanya jadi lebih keras dan tidak subur seperti itu. Nah nanti efek sampingnya adalah kebutuhan pupuk untuk tanaman itu akan tanpa terasa selalu meningkat. Ya, kenapa selalu meningkat? Karena ibaratnya di dalam tanah itu dia surplus, bukan surplus ya, kebanyakan lah, kebanyakan barang-barang atau hara-hara yang tidak terserap oleh tanaman tadinya. Jadi mampet istilahnya, tidak dapat diserap secara sempurna oleh akar. Jadi makin tahun biasanya kebutuhan pupuk seolah-olah semakin banyak. Tadinya cukup sekian, tiba-tiba naik lagi jadi sekian seperti itu. Nah, maka dari itu Agrikon membuat pupuk nutrisi, pupuk daun yang kita aplikasinya disemprot. Dan di sini Agrimor ini dia ada 4 jenis siapa ya? Dari yang pertama di sini ada Agrimor N. Jadi untuk Agrimor N ini yang bungkusnya warna hijau, dia lebih banyak di kandungan nitrogennya. Kandungan nitrogennya dia ada 29, kemudian fosfornya 10, K-nya 10 plus Te. Jadi Te ini dia hara-hara mikro yang lainnya seperti itu. Seperti misalnya ada boron, kemudian magnesium, kalsium dan lain-lain seperti itu. Nah, fungsi dan kegunaan atau manfaat dari Agrimor N ini dia untuk masa pertumbuhan vegetatif. Jadi untuk menunjang pembentukan daun biasanya ya. Kalau daun mah jadi lebih cibui gitu ibaratnya mah, jadi lebih banyak. Kemudian klorofilnya juga, jadi si tanaman tuh daunnya lebih hijau, lebih seger. Kemudian pertumbuhannya juga, pembentukan tunasnya biasanya lebih cepat. Karena kan nitrogen ini dia membantu tanaman untuk menstimulasi atau dia mencerna asam amino yang ada di dalam tanaman itu sendiri seperti itu, untuk pertumbuhan sel dan tanamannya. Nah jadi kalau untuk awal-awal Pak, untuk pertumbuhan awal misalnya seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu biasanya diaplikasikan Agrimor hijau ini. Jadi pembentukan daunnya cepat, dan bahkan kalau di sana biasanya untuk seladah bahkan kadang cuman disemprot ini aja, nggak dipupuk lagi, nggak dicor gitu ya, nggak pakai pupuk yang utamanya itu. Jadi pakai ini aja cukup seperti itu. Nah kemudian nanti setelah misalnya si
tanaman ini udah mulai masuk masa-masa transisi, pergantian dari vegetatif ke generatif atau masa pembungaan gitu ya, mulai pembentukan bunga, itu bisa diaplikasikan Agrimorpe, Pak. Jadi kalau Agrimorpe ini dia kandungan nitrogennya 15, kandungan P-nya dia yang paling tinggi, kandungannya 30. Kemudian K-nya 15 plus Te juga. Jadi dia juga ada kandungan hara-hara mikronya juga di dalamnya. Nah, kalau ini kenapa fosfornya lebih tinggi? Karena fungsi fosfor sendiri untuk tanaman itu kan salah satunya atau diantaranya untuk pembentukan akar, pembentukan batang, dan juga bunga seperti itu. Jadi kalau tanamannya lagi masa-masa berbunga, biar nggak rontok, kemudian biar nggak gagal juga bunganya, kita perbanyak kandungan fosfor ini seperti itu. Nah, dan ini juga yang P ini biasa diaplikasi juga di persemaian. Kalau misalnya bapak-bapak pengen, ini akarnya biar lebih kuat dulu, pakai yang ini bisa. Tapi kalau misalnya pengen yang daunnya dulu pas persemaian, yang ini bisa. Cuman kalau anjuran dari perusahaan di persemaian pakainya yang ini, yang fosfor. Persemaian digunakan sekali, kemudian nanti ketika masa transisi juga diaplikasi lagi ini. Nah, selanjutnya ada juga Agrimor yang merah ini, Agrimor K. Kalau ini dia berarti berdasarkan namanya ya Agrimor K, jadi kaliumnya yang tinggi, Pak. Di sini dia kandungan nitrogennya 15, P-nya 10, kaliumnya 30, dia yang paling tinggi plus Te. Nah, kalium ini biasanya dimanfaatkan untuk full generatif ya. Jadi misalnya kalau tanaman-tanaman seperti tomat ya, pas sudah muncul buah tomatnya, itu bisa untuk mempercepat pematangan buah. Kemudian biar si buahnya juga nggak gampang rontok seperti itu. Nah, terus apa gunanya kalium untuk tanaman seperti seladah misalnya ya? Seladah pun butuh kalium ya Pak ya, apalagi pas masa-masa sebelum panen. Jadi kalium untuk tanaman sayuran daun itu biasanya untuk menciptakan tekstur yang renyah gitu. Jadi si daunnya teh nggak lulus gitu lah, ibarat nama cangker. Ngerekes kalau digigit. Nah, itu biasanya diaplikasikan kalium seminggu atau 2 minggu sebelum panen kalau untuk sayuran daun. Nah, terakhir untuk Agrimor ini, keluarga Agrimor, ada Agrimor yang biru yang event. Kalau bapak-bapak misalnya udah nggak pengen bingung-bingung nih dari awal sampai akhir, pengennya pakai yang mana nih, Agrimor yang ini bisa yang event. Nah, kalau Agrimor event ini dia kandungannya 18, jadi semuanya rata. Imbang. Iya, imbang semuanya. Nutrisi seimbangnya bisa pakai ini. Jadi dia bisa diaplikasikan dari awal sampai akhir. Di persemaian juga bisa. Tapi nggak perlu pakai ini lagi. Iya, nggak perlu pakai ini. Tapi nanti ketika kebutuhan untuk pertumbuhannya paling ditambah lagi pupuknya, misalnya karena ini rata ya 18 semua. Misalnya ada yang mau ditonjolkan vegetatifnya, ya tambah kandungan nitrogen dari pupuk lain boleh, atau misalnya tambah lagi dengan ini boleh, silahkan gitu. Karena kalau yang kandungannya rata seperti ini dia nggak ada yang menonjol, mau pertumbuhannya, mau ketika ya vegetatifnya atau generatifnya gitu ya. Jadi semuanya sama rata. Aplikasi daun semua kan? Ya, aplikasi di daun semua, disemprot. Terus bagaimana kalau misalnya tanamannya lagi mengalami kerontokan daun, kan suka ada ya, yang tanamannya misalnya cabai, habis nih daunnya nih, udah pada nggak sehat, udah muruluk lah gitu ya. Aplikasinya bisa juga dikocor Pak. Aplikasinya bisa juga dikocor. Itu alternatif kalau misalnya daun tanamannya sudah habis. Jadi kan percuma ya kalau daunnya habis disemprot di ini juga, dia nggak akan keserap ya. Jadi itu bisa dikocor. Saya juga udah nyobain waktu itu di Subang, di Cepunagara. Jadi memang karena tadinya si tanaman cabainya nggak sempat diurus, dipupuk gitu, daunnya udah habis. Nah, ininya dikocorin. Dan waktu itu memang masanya lagi masa-masa generatif ya. Jadi udah ada buah cabainya, cuman nggak ada daunnya. Jadi waktu itu dioplos nih, yang hijau sama yang merah, dikocorin. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu setiap aplikasi udah mulai ini lagi ada perubahan. Jadi muncul tunas-tunas baru, hijau lagi, kemudian hasilnya juga waktu itu udah mulai ada peningkatan lagi seperti itu. Nah, untuk dosisnya sendiri, untuk Agrimor itu di 3-5 gram per liter air. Jadi kalau konsentrasinya. Iya, konsentrasinya. Jadi kalau misalnya dalam satu tangki sprayer itu di antara 3 sendok sampai 5 sendok. Tergantung kebutuhan ya. Itu untuk spray berarti? Ya, untuk spray. Untuk kocor juga sama sih. Cuman kan kalau kocor volumenya tinggi. Iya. Jadi mungkin satu tangki biasanya berapa tanaman, 100 ini gram agak berarti? lebih dikit ya. Nah, kayak gitu. Jadi lebih sedikit dibanding yang kalau disemprot. Kalau semprot kan lebih banyak. Iya. Seperti itu.
Nah kalau untuk satu drum ini bisa 1 kilo untuk satu drum besar 200 liter atau 400 liter air seperti itu. Dan kalau misalnya ada kebanyakan nih, apakah ada toksis? Nggak ada Pak. Jadi Agricon ini dia tidak menimbulkan toksik. Nah di Agricon juga mengeluarkan nama produknya Cluster ya Pak ya. Jadi Cluster ini dia perekat yang sifatnya, kan kalau perekat lain kadang ada yang busanya tuh dia kayak steam gitu ya, busanya banyak banget. Kemudian juga ketika diaplikasikan di spray itu biasanya ada mampet sama di filternya agak kotor. Nah kalau ini dia enggak, busanya dia enggak terlalu banyak, kemudian daya rekatnya pun bagus. Nanti bisa diaplikasikan kalau di bawang juga dia kan indikasinya atau indikator dari bagus atau tidaknya perekat itu di bawang ya biasanya. Karena bawang itu pertama dia punya zat lilin, kemudian bentuknya vertikal. Jadi licin. Jadi kadang ada juga dia bahan perekat yang ketika dibuat ininya busanya banyak, tapi pas diaplikasikan ternyata nggak berpengaruh sama sekali. Jadi si airnya tuh, si air yang disemprotkan itu masih ngocor lagi itu di tanaman bawang kan, nggak nempel. Iya nggak nempel. Nah kalau ini dia nempel di bawang. Jadi si airnya tuh nggak ada, kan biasanya ada kebulet gitu ya Pak ya. Kalau disemprotnya bulat jatuh aja gitu. Nah kalau ini enggak, dia langsung rata. Jadi di tanaman bawang tuh kayak bekas, kalau kata petani Cimenyan mah istilahnya teh siga kaleo gitu. Kan jadi tiba-tiba kayak basuh nyerap gitu. Seperti itu. Aplikasinya kabut juga. Ya aplikasinya kabut. Ini dia dicampurkan paling terakhir setelah bapak-bapak memasukkan pestisidanya, nutrisinya dari yang SC, SL, EC dan lain-lain seperti itu ya. Ini paling terakhir dimasukkan. Dan untuk dosisnya pun ini irit, dia sekitar mulai dari setengah mili per liter sampai 1 mili per liter. Jadi kalau dalam satu tangki itu dia cukup, paling kalau dari tutup ya dia 1/3 atau 1/4-nya aja kalau satu sprayer. Tapi kalau untuk satu drum dia 3 tutup full. Jadi ini cukup buat 3 sampai 5 drum. Penyubur. Biasanya harganya murah ya Pak. Iya murah. Ini harga jualnya dia 75.000. Tapi untuk 3 sampai 5 drum. Jadi ya sama aja sih, sama murah. Harga perekat yang biasanya satu botolnya 1 liter tuh kan ya 25-30, tapi satu drum ditambah kabeh gitu istilahnya mah. Kalau ini enggak, dia penggunaannya nggak usah terlalu banyak. Dan tadinya mah sebenarnya saya tuh mau ada ini ya, percobaan. Biasanya kalau cluster tuh ada percobaan pakai toples, yang pakai cluster sama enggak gitu kan. Nanti dicelupin tuh. Kalau yang pakai cluster biasanya mah lunyu, cuman saya tuh lupa toplesnya di mana. Nyari-nyari, udah buru-buru ke sini. Simpan istri terus. Ini istrinya yang dilupa bukan toplesnya. Untung belum punya istri juga ini. Belum punya istri. Kelihatan sih. Tapi nantilah insya Allah kan bakal suka main kesini ya. Mungkin kapan-kapan dicobain. Kirain asal dapat istri. Kayaknya pusing Pak. Oh iya, yang udah beristri juga udah pusing. Tapi santai. Kadang rezekinya lain. Iya. Ya kayak begitu Pak ya. Jadi dari Agricon hari ini ada nutrisi dan perekat. Segitu aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan boleh mungkin nanti di belakang sesi.